Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al imam al muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, sebelum kita kajian, mari kita baca surah Al-Fatihah sekali, khusus untuk para syuhada di Kabupaten Cianjur. Kabar terakhir korban itu lebih dari 300 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kirimkan Al-Fatihah ini untuk mereka semua. Mudah-mudahan amal soleh ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Allah tinggikan derajatnya dan Allah mudahkan semua urusannya. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Akhirul maghdubi alaihim waladhdallin. Mudah-mudahan Fatihah ini bentuk kalau kita cinta juga kepada mereka. Izashtaka udwun tada'a sa'ilul jasadi bis-sahri wal humam bis-sahri wal hum. Jadi Rasulullah itu memberikan perumpamaan seorang mukmin, seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Satu tubuh itu ada yang sakit, maka tubuh yang lain merasa menggigil semua, meriang semua. Saudara kita yang sedang kena musibah di Cianjur, kita sesama muslim paling tidak menjadi satu empati buat kita. Mungkin tangan kita nggak jauh menjangkau ke sana, jangan lepas doa minimal. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi.
laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man lam yahtam bi amril muslimin, orang yang tidak peduli dengan urusan muslim yang lainnya. Ini bentuk kepekaan kita. Mudah-mudahan barokah kita mendoakan mereka. Allah jaga nih Jakarta semuanya. Sebelum kita ngaji sedikit kita cross check dulu ya. Biasanya kalau gempa itu pusat titik gempa itu ada di kedalaman laut, betul nggak? Coba cek yang di Cianjur, enggak. Di mana pusat gempanya? Di darat. Darat. Sesuatu yang nggak mungkin bagi Allah tuh gampang aja. Kita harus berbaik sangka. Semua yang terbaik, semua yang terjadi itu kehendak Allah. Tapi secara manusiawi, kalau kita ditanya, mau nggak kejadian itu seperti itu terjadi di sini? Mau nggak? Yang siang tuh masih nimang-nimang bayinya, sore udah almarhum tuh bayi. Yang rumah baru dibangun rata sama tanah. Satu keluarga meninggal dunia, padahal baru tadi pagi syukuran. Nah, kita nggak paham. Maka ini ada tolak balanya dari Rasulullah. Suatu saat Rasulullah tahajud. Kebiasaan rutin Rasulullah tuh tahajud qiyamul lail. Tumben kok Nabi ini nggak ngangkat kepalanya, lama betul. Bukan sekedar sujudnya lama Bang Bejo, tapi sampai Nabi berlinang air mata. Sejadah beliau itu basah dengan air mata Rasulullah. Turunlah malaikat Jibril bertanya perihal tersebut. Duhai Muhammad, apa yang menyebabkan kau menangis? Adakah malam ini yang menyakiti hatimu? Atau malam ini kau kurang sesuatu? Kabarkan kepada saya. Singkat cerita Rasulullah mengatakan, bukan itu duhai Jibril. Malam ini ketika aku sujud, aku teringat bagaimana Allah hancurkan umat-umat nabi-nabi terdahulu dengan petir, topan, guntur, kemudian longsor, musibah, banjir, bandang. Tapi nabi-nabi mereka masih hidup. Aku khawatir duhai Jibril, masih banyak umatku yang belum beriman sementara aku masih hidup. Aku khawatir umatku tertimpa musibah seperti umat-umat terdahulu. Sehingga Rasulullah pamit kepada Rasul, sehingga malaikat Jibril pamit kepada baginda Nabi untuk berjumpa dengan Allah. Itulah asbabun nuzulnya, turunnya surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Turunlah malaikat Jibril menghadap Rasulullah lagi. Duhai Nabi, barusan Allah berjanji di hadapan kami malaikatnya, aku sampaikan ayat ini kepadamu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah berjanji Allah tidak akan menimpakan azab, musibah, bencana kepada umatmu selama engkau masih hidup. Angkatlah kepalamu duhai Rasulullah. Ketika kau berduka, kau bersedih, itu adalah sedihku juga. Maka faktanya Rasulullah tidak mengangkat kepalanya juga. Adakah yang kurang duhai Nabi? Bukankah Allah sudah berjanji selama kau masih hidup Allah tidak akan azab umatmu? Duhai Jibril, aku bersyukur Allah sayang kepadaku dan kepada umatku. Namun sekarang yang aku pikirkan bagaimana nasib umatku ketika aku berkalang tanah, ketika jasadku sudah dipendam, aku sudah wafat. Bagaimana umatku akhir zaman? Akankah Allah turunkan meteor tajam? Allah turunkan banjir bandang? Allah bikin gempa mereka semua?
Allah hancurkan umatku. Aku enggak tega, duhai Jibril. Bagaimana umatku akhir zaman? Yang dipikirkan kita. Terjadi enggak sekarang? Tempo hari di Sulawesi, tempo hari di Banten. Ini air laut Ancol, Jakarta Utara udah lebih tinggi daripada daratan Jakarta. Itu fakta semua. Makanya jangan main dempang aja. Tengok laut sana lah, tengok. Tiup sebentar habis kita. Apalagi PLN melebu. Ya Allah. Turun ayat selanjutnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau kagak mau terjadi di kampung kita, kalau kagak mau terjadi di Jakarta, kalau kagak mau terjadi di kota kita, ini dia amalan dari Allah. Duhai Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah berjanji sekalipun kau sudah wafat, sekalipun jasadmu berkalang tanah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab umatmu. Allah tidak akan menimpakan musibah kepada umatmu sementara kau sudah wafat. Wahum yastaghfirun, garis bawah, selama umatmu masih mau beristighfar. Itu tolak balanya. Lihatlah bagaimana Rasulullah dijamin masuk surga. Odi, ada enggak nabi selain Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga? Enggak ada. Bang Haji, ada tidak manusia sesuci Nabi Muhammad? Enggak ada. Ada tidak Rasulullah sebelum Nabi Muhammad yang maksum, dijaga dari dosa? Enggak ada. Dijamin surga, enggak punya dosa, pintu surga yang bukan Nabi. Tapi fakta sejarahnya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah istighfar 100 kali. Yang kagak punya dosa, yang jaminan surga. Erwin kagak jaminan surga. Dosa kita melebu semuanya. Kudunya bukan 100, sejuta mungkin lebih kali. Bukan begitu? Ente ngapa nyengir-nyengir doi? Tok. Pak, ente paham gak gini? Ya Allah. Nah, ini lazimin dari sekarang Bang Rahmat. 100 kali istighfar. Sesungguhnya aku, setiap hari aku taubat, aku istighfar kepada Allah 100 kali. Itu Nabi. Bagaimana kita? Saya mau tanya sekali lagi. Seandainya terjadi gempa, musibah apapun di Jakarta, hancur nggak kita? Hancur. Apalagi gedung tinggi yang di Cianjur, goyang di Jakarta, yang di atas gedung, waduh pada puyeng, goyangnya luar biasa. Apalagi di sini patah semua. Kita khawatir. Kalau nggak ada khawatir, orang kagak waras tuh namanya. Orang kalau waras pengen nyebrang jalan, tengok kanan, tengok kiri, khawatir, takut ketabrak. Takut itu rahmat, rahmat Allah. Lah, orang yang waras bukan sekedar takut. Kalau takut ketabrak, ada usaha. Bagaimana nggak ketabrak? Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Oh, rupanya orang-orang terdahulu kenapa dianjurin? Gak taat sama Rasulnya. Oh, yang di sana terjadi juga. Orang yang soleh banyak, orang yang salah sedikit. Tapi lantaran maksiatnya orang yang salah, alim ulamanya diem aja, aparatur pemerintahnya diem aja. Ammahumullahul bala. Yang kena musibah bukan yang salah doang, yang soleh kena semuanya. Jakarta ibadah apa yang gak ada? Ada nggak istighosah Jakarta? Ada nggak manakib? Ada nggak retiban? Ada nggak maulidan? Ada nggak Isra Mi'raj? Tablik akbar? Semua zikir akbar ada. Tapi saya mau tanya, maksiat apa yang nggak ada di Jakarta? Bedanya cuma 60-40%, asal tahu.
survei 60-40%. Sama aja dikit. Ya Allah, setiap hari air laut, dalam hadis qudsi, air laut minta izin sama Allah untuk naik ke daratan, untuk menghanyutkan, nimpa semua orang-orang yang nggak taat sama Allah. Di mana sentral umat Islam? Saudi Arabia, Jeddah, melebu. Apalagi kampung rawa yang buaya mulu, habis lagi. Waalaikumsalam. Tadi ngomong apa ya? Lemes lo bu. Ya Allah ya Karim. Jadi tolak balanya apa? Istighfar. Istighfarnya yang mana? Boleh astaghfirullahaladzim, yang panjangan dikit. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, boleh. Saudara yang saya muliakan, coba perhatiin. Dari mulai 2017, 2019, 2021, terakhir kemarin, ini akhir tahun, Jakarta ini udah demam gempa. Allah masih sayang. Makanya coba buka internet, buka berita, kita baca semuanya. Mereka kan bukan cuma sekedar berita selayang pandang, tapi ada ilmunya. Ada ilmu geologi. Bagaimana patahan-patahan tanah itu membentuk gempa sehingga timbul kehancuran di atasnya. Itu kan pakai ilmu juga. Kenapa sampai sekarang gagal? Alhamdulillah, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Salah satu doa yang paling mustajab adalah rendahkan diri kita, istighfar. Qarun kan CS Firaun. Gempa kagak, longsor kagak, banjir, air susah di sana. Tapi Al-Qur'an bilang, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun. Jadi tiba-tiba ada lubang raksasa menenggelamkan Qarun dan semua harta kekayaannya. Rapat lagi. Ya Allah. Makanya jangan merasa aman kita dari tipu daya Allah. Mau nyebrang takut ketabrak, tengok kanan, tengok kiri. Lihat kanan, lihat kiri. Kenapa bisa hancur? Kenapa bisa ketimpa? Inilah pelajaran penting buat kita. Pelajaran penting. Coba bayangkan jamaah, bayangkan sedikit ya. Seandainya pusatnya di sini, bagaimana nasib kita? Bukannya kita takut, semua kehendak Allah. Tapi al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jelas? Istighfar. Bukan sekedar bencana aja, bukan. Amalan Nabi ini mah setiap hari. Minimal astaghfirullahaladzim. Siapa yang membiasakan istighfar, urusannya Allah kasih mudah, hatinya bahagia, tenang, rezekinya barokah berlimpah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. Siap ngaji? Siap ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allazi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Kemarin ini hadis kita udah bahas tapi belum tuntas ya, kita ulang lagi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi kalau Allah berfirman, versi daripada Rasulullah dalam hadis disebut hadis qudsi. Hadis qudsi itu intinya, inti ucapannya, kalamnya, wahyunya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran, intinya, kalimatnya, dan redaksinya itu semuanya dari Allah. Makanya hadis kursi tidak boleh dimasukkan ke dalam Al-Quran, masuknya hadis juga. Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan, siapa orang yang memusuhi waliku, siapa orang yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan kepada orang itu untuk perang bersamaku. Jadi siapa yang mencaci, memaki, memusuhi waliullahku, maka aku umumkan kepada dia perang kepadaku. Jadi kita diajak perang sama Tuhan. Jangan sama Tuhan, sama anak budut belum tentu menang gitu. Iya. Apalagi perang sama Tuhan. Tuhan mah nggak bersenjata, nggak, gampang aja nyentil kita. Susah dah, susah ekonomi, susah rumah tangga, susah segala sisi. Itu namanya diajak perang sama Tuhan. Makanya jangan nantang. Mau tahu nggak yang nantang Tuhan tuh siapa? Orang yang paling berani. Ada jemaah mantan preman, main ke rumah, Ustadz bagi amalan dong. Amalan apa bang? Amalan biar kagak takut sama siapa aja. Paham nggak? Kalau bahasa kebal bacok mah dia udah tumbang dah. Tumbangnya mah sama bini sendiri. Lagunya kayak Jawara, sampai tiang listrik diomelin. Coba itu dicakar sama bininya merah. Aduh, ampun dah. Akhirnya dia down ke rumah minta amalan biar berani banget, kagak ada yang ditakutin. Ane bilang begini, bang, ente nggak perlu amalan apa-apa lagi lah. Orang ane minta amalan Ustad, kan buat Ustad juga ntar ane kawal, jaga begitu. Modus ya begitu. Ngawal sih ngawal, iya. Lembangan kita tahu sih dimakan paling dulu. Kagak beres semangat dah. No temenin no.
Akhir zaman tuh, ciri akhir zaman itu mah. Bang, ente nggak usah pakai amalan macam-macam, ente udah manusia paling berani. Kok begitu Ustaz? Ya jelas lah, Tuhan aja ente lawan, Tuhan ente lawan apalagi orang. Demi Allah Ustaz, aneh nggak pernah ngelawan Tuhan. Lu sholat gak tadi? Kagak. Lu namanya lawan Tuhan tuh namanya. Sholat maghrib doang. Tuh maghrib. Sholat maghrib doang sama Idul Fitri. Lalunya orang paling berani itu sama Tuhan dong lawan, apalagi sama yang lain. Boleh jadi gua tahu sih ya kan, lu tikung gua makan duduk piring kebuli, coba itu. Ciri akhir zaman santri goir muadab namanya. Nah ini dia. Kalau kita berani nantang Tuhan, ya susah lah kita. Hidup di dunia nggak ada yang gratis bang. Kencing 2.000, mandi goceng. Coba Dawin, ente mandi di apa? Di toilet umum gitu ya. Jangan kata itu, jangan, ntar ada yang marah ya. Mandi toilet umum gitu, ente kasih 2.000, dikasih pisau, kurang bang. Air banyak, lu mandi kayak berantem mau air, 2.000 doang kurang. Dengar-dengar kentut mau bayar 1.000 nih kentut, tapi belum ada kabarnya. Ani cuma pengen ngomong-ngomong begini Bang Rohman, kagak ada yang gratis di dunia. Jelas, apa yang lebih penting daripada nyawa kita coba? Gratis kan? Disuruh sholat kagak mau. Begini Bang Saiful, ada orang nih mau ngasih uang ente 750 miliar nih, umpama, mau nggak? Tapi aneh butuh pala ente bang. Tok. Ada orang mau ngasih uang 750 miliar untuk ente tok. Tapi kami cuma ingin kepala anda. Mau nggak? Apa artinya uang banyak nggak ngerasain, betul nggak? Yang hidup uangnya ratusan miliar, di atas kasur aja, makan disuapin, buang air di situ. Ya Allah, tengok dulu tuh uang dari mana itu dulu, gitu. Waalaikum. Bukan berarti orang yang sakit seperti itu nggak halal uangnya, bukan. Tapi kan kebanyakan begitu. Waalaikum. Ada orang mau ngasih uang nih Ustaz Ridwan, pengen uji coba kamper. Ustaz ada uang nih barang 100 miliar buat Ustaz. Oh mau dong, tapi saya cuma mau uji coba Ustaz semalam aja, barang 8 jam. Oh siap. Di tempat angker mana? Gue berani. Bukan itu Ustaz. Jadi kita punya kamper 1 kilo nih, Ustaz masukin ke tokek langgar Ustaz masukin dalam sempak Ustaz. Besok pagi impoten katanya. Kak apa benar? Dia pengen tahu gitu. Uang banyak kayak rumbai, wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tiada. Mau nggak Win? 100 miliar mau nggak Win? Apa sebabnya? Ini kan gambaran, nggak ada yang gratis, tidak ada yang lebih berharga nyawa kita. Pak D yang di taklim kita dulu sakit temporary 2 minggu yang lalu, nggak kentut, 3 hari 3 malam nggak bisa kentut, belendung perut. Akhirnya operasi, kurang lebih 275 juta, nggak kentut tuh. Dari malam sampai gini hari berapa kali kentut ente? Buat 275 juta. Buat. Itu kaya rezeki. Kadang nih otak kita terlalu miring. Uang rezeki, makanan rezeki, mobil rezeki. Kita mandang kan rezeki juga.
Kita duduk di sini bareng-bareng orang-orang soleh ini kan rezeki juga. Betapa banyak orang yang di kuburan pengen banget ngaji. Karena itu yang kata Nabi, inna asyaddan hasratan. Sesungguhnya manusia yang paling rugi, yang paling nyesal di kuburan tuh rajulun amkanahu talabul ilmi walam yatlubhu. Ini almarhum dulu di dunia padahal bisa ngaji, bisa hadir majlis taklim, tapi dengan 1001 alasan dia kagak hadir, nyesalnya luar biasa. Kalau sampai dia hidup lagi, biar kata jalan ke seok-seok pasti hadir majlis taklim. Ya Allah, ya Karim. Itu kan rizki. Kita kencing lancar Bang Haji, rizki. Betapa banyak orang yang susah rizki, orang yang suka kencing. Mohon maaf, model prostat, model yang lainnya. Ini kebanyakan manusia. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Kadang orang tuh tahu nikmatnya sehat ketika sakit. Makanya kalau lagi sakit ambil hikmahnya. Banyak kagak bersyukur. Apa aja dimakan. Satu saat nyeri, sakit luar biasa, asam urat. Ditegur sama Allah. Dulu banyak makan, sholat kagak. Dulu banyak makan, sedekah pelitnya 17 setan loh. Dulu banyak makan, sambar sini sambar sana, orang tua kagak dipikirin. Bini lu terus lu pikirin. Jadi kesana sih. Sentil, asam urat. Udah dikurangin tuh, masih hidup pul, ente masih hidup nih, kita masih hidup, udah dikurangin nikmatnya. Nggak boleh makan emping, nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan yang ijo-ijo, termasuk mata bini lu pada kan ijo tuh, jangan dimakan. Nggak boleh makan yang berlemak, nggak boleh makan, banyak lah, udah dikurangin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi. Ini jangan nantang Tuhan. Kalau nantang Tuhan susah hidup kita. Siapa manusia yang paling berani? Siapa manusia yang paling berani? Orang yang ninggal sholat itu orang paling berani. Tuhan aja dilawan, lagi manusia. Nah ini dia, memusuhi waliku. Kemarin kita udah bahas ya, siapa wali Allah. Zaman sekarang banyak yang ngaku jadi wali. Setahu saya wali kagak ada ngaku, kecuali wali murid, ya kan? Wali santri, jelas. Tapi kalau waliullah kagak ada yang ngaku. La ya'riful waliya illal wali. Tidak ada yang mengaku sosok itu wali kecuali yang tahu wali juga. Pakai sorban sampai nyengser di aspal. Pakai sorban nyengser di aspal. Ke udang-udang, ke ban bajai. Jenggot keriting sampai sepusar. Pakai tungked. Allah. Dagang minyak. Nih buat pelet nih. Ini buat anu nih. Dia sholat kagak apa kagak? Hati-hati zaman sekarang tuh. Yang paling gampang kata Imam Syafi'i, siapa wali Allah? Idza lam takunil ulama'u awliya Allah, falaysa lillahi fil ardi min wali, fal alim waliyullah. Apabila di bumi ini orang alim, ulama itu bukan waliullah, maka nggak ada wali. Kesimpulannya orang alim itu adalah waliullah. Alim itu ada dua. Alim yang soleh, dia punya ilmu, mobil khusus ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia amalkan ilmunya, dia ikhlas. Ini namanya alim. Punya ilmu, ngamalin ilmu, dan ngamalinnya bukan karena manusia, karena Allah, ikhlas. Ada yang kedua, alim juga, tapi ilmunya sebatas di dada, nggak sebatas diaplikasikan. Punya ilmu doang, kagak diamalin. Atau ada orang ilmu diamalin tapi kagak ikhlas, itu namanya bukan alim. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Alim, ulama, ustad, kiai
yang ngomong doang, ceramah doang, tausiah doang, ngajar doang, tapi ngamalin kagak. Sebelum orang yang menyembah berhala, itu ulama yang diazab dulu sama Allah. Tahu hukum, injak-injak hukum. Tahu ilmu, gak diamalin. Makanya yu'azzabu al-jahil marrah. Diazab orang bodoh itu sekali. Orang yang bodoh dia dosa. Ia diazab sekali doang karena kebodohannya. Tapi orang alim diazab oleh malaikat alfa marrah, 1000 kali. Tahu ilmu. Tahu? Orang tahu. Ibarat kita tahu nih ada sumur tua. Cuma ditutupin daun-daun doang. Kita tahu. Tapi kita jeblus di situ. PA enggak? PA. Orang tahu kalau korupsi kagak boleh, ngapa diembat? Orang tahu kalau ngintipin orang mandi kagak boleh, ngapa dilobangin? Orang dia tahu ngotak-ngatik Al-Quran nggak boleh. Kenapa dia kotak-katik? Mana contohnya kotak-katik? Kan kagak ada kotak-katik ayatnya. Penafsirannya yang saenai dewe. La taqrabuz zina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati zina. Kan yang diharamkan deketin, zinanya nggak apa-apa Pak Ustaz. Sakti amatin orangnya. Makanya kalau ngaji biar tuntas, jangan di bawah pohon apa namanya? Orang ngasengon itu di bawahnya jin tomang. Di bawah pohon bambu makobra. Kak, ini namanya kias aulawi kalau dalam usul fikihnya. Toh. Kalau deketin aja kagak boleh, apalagi lompat pagar, kan begitu maksudnya. Iya, waras nggak? Iya. Satu lagi contoh. Aqimish sholata li dzikri. Dirikanlah sholat 5 waktu untuk mengingat aku. Kotak-katik sama dia. Sholat agar ingat Allah. Sholat agar ingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah nggak usah sholat dong. Iya. Kotak-katik kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Udah nggak sholat. Ada aliran eling wae neng kene. Pertas buatan lagi. Ada jawab ya? Ada. Bahaya lah, makanya begini, ini kan momen-momen maulid ya. Kalau Allah bilang judulnya gini Pul, love is blind. What the meaning of that? Love is blind. What the meaning of that? Kong, apa Kong artinya? Subhanallah. Betul itu, kerupuk gendar. Cinta itu buta. Dulu ayang beb kita udah ibarat baut sama mur deh, udah klop banget. Pul, sama aja anak lurah ningrum bawa sahabat sama dia, cakep, bohai, stang tinggi, waduh pakai jiruap, mengkel. Mohon maaf ayahanda, cukuplah ningsih di hati hamba. Ningsih. Karena apa? Cinta buta. Umpama datang tuh kembaran Nabila Syakib, padahal umpama ayang beb kita bibirnya kayak bibir onta. Orang udah cinta, bukan begitu dul? Iya. Lo mau kata apa juga? Iya. Kagak, udah ogeng. Udah ini aja mah. Udah cinta. Betul kagak? Orang bilang mah dia jebleh umpama. Orang bilang ya pentil limo, macam-macam. Enggak, tetap number one in my heart. Kan begitu kan? Lu
Bener gak Bang Ujo? Dia cinta. Nah, yang orang jelek-jelekin tuh Ayang Beb minta. Ya aku mau ini dong. Di mana? Tunggu sebentar. Jangan kata kerak telur, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. For you my lovely. Ngaji, gue tadi sarapan apa sih dulu? Ngapa Inggris mulu ini ya? Tuh, orang kalau udah disayang minta apa diturutin. Sekarang siapa yang kudu disayang? Semua kita mau turut, semua kita mau dicukupin. Kan Allah nih. Orang kalau udah disayang sama Tuhan, semuanya dicukupin. Iza ahabballahu abdan. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, ja'ala rizqahu kafafa. Dia berikan rezekinya cukup semua, nggak dibikin kaya. Kalau kaya habis full. Kaya bisa habis nggak? Tapi kalau dibikin cukup, tuh lihat air Zam-Zam. Jutaan manusia ngambil air Zam-Zam, habis nggak? Enggak. Satu manusia nggak ngambil Zam-Zam, kagak ada yang ngambil, luber nggak? Enggak. Tuh dia tuh berkah. Orang kalau udah disayang Tuhan dikasih rezekinya cukup. Lempangan mau beli motor cukup. Lempangan mau beli mobil baru cukup. Lempangan mau beli rumah baru cukup. Lempangan istri baru, lempangan HP baru cukup. Tuh begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini kan ngomong bercanda, intinya paham gak? Raih cinta Allah. Rupanya kalau Allah mau cinta, diletakkan tuh cinta kita kepada siapa kong? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Al-Quran yang bilang, katakan wahai umat, katakan wahai Muhammad, wahai umatku, kalau kalian cinta Allah, Allah mau cinta kalian. Ini rumusnya satu, fattabi'un, ikuti saya. Ikuti. Jadi mau nggak disayang Allah? Mau nggak Allah sayang kita? Begitupun sebaliknya, mau nggak? Satu jalurnya, nggak ada yang lain. Ikutin Nabi Muhammad. Berarti model orang tadi yang ngaku cinta sama Allah, aliran eling wae, inget sama Allah, katanya dia wali, tapi kagak sholat. Rasul bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Rasul salat. Belum yang sunah-sunah Rasul salat. Sampai akhir hayatnya, siang Rasul wafat, subuhnya masih salat berjamaah. Saking sakitnya Rasulullah sebagai imam duduk, jamaah sebagai makmum diri semuanya. Siang Rasulullah wafat, itu Nabi sholat sampai akhir hayatnya, ngaku wali, jenggotnya kayak megaloman, sorbannya yang seri aspal, tungkatnya model kobra, tapi gak sholat, belis namanya. Jelas? Itu kan patokan kita. Ini dia, jangan sampai salah, mana wali Allah, mana wali setan. Ini dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in. Tidaklah seseorang hambaku mendekatkan diri kepadaku ilayya, ahabba ilayya mimma aftartu alaihi. Yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan sekedar yang wajib. Qobliyah, ba'diyah dikerjain, witirnya dikerjain, tahajudnya dikerjain, duhanya Bang Haji Murro dikerjain. Bang Haji, Ayang Beb telepon. Oh, monggo silahkan. Ya. Enggak sekuat ntar jadi panjang urusan. Bukan sekedar yang wajib dikerjain, sunnah dikerjain. Apa kata Allah? Faiza ahbabtu. Ketika aku sayang sama dia,
Saya ulang sekali lagi. Allah sayang ini ketika hambanya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah Sebelum jauh dikit, saya ngasih umpamaan gini. Kata Imam Ghazali, salat 5 waktu ibarat modal usaha. Salat sunnah ibarat untungnya. Bagaimana mau untung, modal kagak ada. Jelas? Orang salat duha 8 rakaat biar barokah rezekinya. Tahajud biar ini biar anu, tapi subuhnya bablas. Ini yang dimaksud. Atau sebaliknya, 5 waktu dia sholat, tapi enggak sholat sunnah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dikerjain. Qobliyah, ba'diyah enggak. Witir kagak, tahajud kagak, duha lepas. Itu sama saja orang dagang kagak mau untung, orang kerja kagak mau digaji, ngepas bandrol doang. Sementara kita punya dosa numpuk terus, kan ada mizan timbangan di sana. Nah ini dia, bukan sekedar ibadah yang wajib kata Allah. Itu si fulan ibadah sunnahnya istiqomah. Faiza ahbabtuhu kata Allah. Ketika aku mulai sayang, sudah sayang sama dia, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Aku adalah menjadi pendengaran dia ketika dia mendengar. Wa basarahu allazi yubsir bih. Aku akan menjadi matanya ketika dia memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya ketika dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Apabila dia mohon kepadaku, aku akan berikan. Orang sayang, cinta, mau apa yang beb? All in the world for you, just for you. Ngerti? Makan nasi uduk mulu sih, sandwich dong. Ngarin aja ya cuma. Wala in ista'azani la'uyazannahu. Apabila dia memohon perlindungan kepadaku, aku lindungi. Cinta, kekasih, dilindungi. Ini konsep wali Allah. Namanya manunggaling kaulo kelawan Gusti Allah. Konsepnya Syekh Siti Jenar itu sebenarnya bablas. Dia dihukumkan kafir, Syekh Siti Jenar itu indan nas, di kalangan manusia. Tapi huwa mu'min indallah wa inda auliyaih. Syekh Siti Jenar dihukumkan dia beriman di depan Allah dan di depan para wali-walinya. Kenapa kafir di hadapan manusia? Sehingga dipenggal kepalanya untuk menyelamatkan akidah umat Islam pada zaman itu. Kulo Gusti Allah, aku ini adalah Allah. Waduh. Tapi sementara sunan-sunan yang lain mengajarkan menyembahlah kepada Allah, salat 5 waktu. Tapi saya situnya tak ngaku Allah. Dalam konsep ilmu keislaman disebutnya as-sakru bihubbillah, mabuk cinta sama Allah. Jadi udah ngeblank lupa. Jelas, bukan mabuk jengkol, mabuk karo Gusti Allah, lupa semua. Ini harus diamanin sehingga pancunglah Syekh Siti Jenar mukmin di hadapan Allah karena terlalu cinta. Itu sebenarnya bablas sebenarnya. Kita nggak usah begitu, nggak usah. Wali Allah itu yang dilakukan oleh wali Allah, yang Allah berikan karomah kepada wali Allah, setan bisa juga. Makanya zaman sekarang banyak banget, jangan ketipu. Waalaikum. Lanjut. Masih kuat? Saya nggak kuat ini. Sebenarnya kalau ngomong capek, habis ini saya harus ke Petukangan nanti. Malam 3 acara. Besok saya harus ke Pekanbaru, doain ya. Balik lagi ke Belawan Sumatera Utara. Dan lusa saya harus di Johor Malaysia. Kalau ada yang ngundang itu juga. Serius amat sih bang. Ya kalau ngomongin capek.
Capek nggak? Ini ciri akhir zaman mau kiamat. Ustadz mau jalan bukan bekali, minta oleh-oleh. Perhatiin coba. Di Quran, Bang Haji Murdo, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam rapat paripurna, dikumpulin pasukannya, bangsa jin, bangsa manusia, binatang kumpul semua, lelembut kumpul semua. Semua kekuasaan di tangan Nabi Sulaiman alaihissalam. Quran, di Quran ada. Semua kumpul, di absen semua. Ada satu yang gak hadir, hudhud, burung hudhud, burung emprit, tau nggak? Gedean dikit, burung hudhud. Ada yang berpendapat hudhud itu seperti merpati. Aina hudhud? Di mana hudhud? Kenapa kagak kumpul di sini? La'u'adzibanna. Emang ane mau kasih sanksi dia? Rupanya burung hudhud datang terlambat. Kamana sia? Nggak baca di Sunda ini. Ente dari mana aja? Mohon maaf, Nabi Allah, saya tadi awalan kemari di tengah jalan, saya melihat ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang permaisuri, seorang ratu. Tapi mereka nggak nyembah Allah, mereka menyembahnya matahari dan api. Namanya Ratu Bilqis. Oh gitu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nih surat lo kasih tuh Ratu Bilqis. Suruh dia beriman kepada Allah, tunduk kepada ajaran saya. Kalau sampai kagak mau, kita perang aja. Kasih tahu begitu. Siap. Diantar itu surat sama burung hudhud. Sampailah ke tangan Bilqis. Waduh, diajak perang Nabi Sulaiman. Atau kalau mau damai, masuk Islam. Kumpulin semuanya. Para penasehat, bagaimana menurut kalian? Begini aja, Tuan Putri. Kita jangan masuk ajaran mereka. Jangan tunduk dengan Sulaiman, tapi kita sogok. Jadi nyogok zaman Nabi Sulaiman udah ada, tapi nggak ada kwitansinya. Disogok. Akhirnya berita itu berembus, burung hudhud tahu, nyamperin tuh, kasih tahu Nabi Sulaiman, begini begitu, begini begitu. Waduh, berani dia. Cuma dua pilihannya. Kalau kagak mau tunduk ke ajaran Allah, kita perang, kan begitu. Dia kagak mau tunduk tapi nyogok. Emang aneh susah banget. Kita tunjukin kekuasaan kita. Siapa yang bisa? Ayo dari kaum jin, kaum manusia yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Dia pengen nyogok saya, pindahin tuh istananya ke depan dia. Sebelum dia sampai ke sini, biar dia tahu hebatnya kita. Pindahkan istana Bilqis ke depan istana saya. Siapa yang bisa? Ifrit, nyaut Ifrit. Namanya doang Ifrit, tapi jenderalnya bangsa jin, disentil angus kita. Ifrit, Quran nih, kita lihat Quran. Kalau saya bohong mah sambil geledek bareng-bareng ya. Allah Ifrit. Namanya Ifrit kan kayaknya kecil banget ya. Itu paling gede Ifrit. Berkatalah Ifrit, panglimanya para jin, serahkan kepada saya, duhai Sulaiman. Aku akan memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke depan istanamu. Qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu bangun daripada tempat dudukmu. Para ahli tafsir sepakat. Yang dimaksud bangun dari tempat dudukmu, biasanya Nabi Sulaiman zikir dari subuh sampai johor. Nggak bangun-bangun dari tempat duduknya. Berarti kurang lebih 6 jam. Serahkan kepada kami. Kami akan angkut, pindahkan itu kerajaan kurang lebih 6 jam. Jelas sampai sini? Berkatalah seorang hamba Allah, serahkan kepada saya, duhai Tuan Guru. Muridnya Nabi Sulaiman, Asif Barkhia namanya. Serahkan kepada saya. Kau siap?
Siap duhai Tuan Guru, aku akan memindahkan istana Ratu Bilqis qabla ayyar tadda tarfuk, sekejapan matamu saja. Oh, cepetan ente berarti nih. Kalau jin 6 jaman. Kalau Asif Barkhia hamba Allah yang didikan Nabi Sulaiman cuma sedetik, sekejap mata. Jelas? Jelas? Yaudah, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai jampe-jamnya. Langsung tuh. Istana Ratu Bilqis di depan istana Nabi Sulaiman. Begitu datang Ratu Bilqis dan pasukannya, ini kayaknya ka'annahu. Ini bukan istana kita. Kok kita bolak-balik aja? Tapi ada istana Sulaiman. Ainaun eta? Waliyar. Baru Nabi Sulaiman. Kau mau tunduk atau tidak? Akhirnya singkat cerita tunduklah mereka. Singkat cerita Ratu Bilqis jadi istri Nabi Sulaiman. Bukan begitu? Bukan begitu? Jelas gak? Jelas gak? Itu Quran bukan? Saya mau tanya sekali lagi. Seandainya Nabi Sulaiman memberikan hak kuasa kepada jin untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, bisa nggak? Bisa nggak? Lama nggak? Berapa? Tapi faktanya kalau waliullah sekejapan mata, tapi kalau iblis, kalau jin ifrit, kalau jin bangsa lembut bisa juga. Faktanya kan bisa juga. Rada lama dikit. Nih akhir zaman yang Allah berikan karomah kepada para wali Allah, bisa melipat bumi, bisa masuk gua, tembus ke Masjidil Haram, bisa tahu segalanya, bisa hilang, bisa terbang. Ingat, setan juga sakti. Itu yang pengen ngomongin. Yang ribet itu untuk membedakan mana ulama, mana dukun. Sekarang kesaktian dukun hebat juga. Dukun sekarang pakai sorban. Dukun sekarang pakai udeng-udeng. Milah-milihnya susah. Nah, nanyalah kepada guru-guru kita. Yang jelas, lihat aura mukanya. Kalau demek, jangan. Lah iya. Kan kalau ulama, mohon maaf, ini bukan masalah kulit. Kulit apapun kan bukan maunya kita. Bagian dari Allah. Ada kulit yang sawak mateng, ya kan? Ada yang putih, ada yang langsat, ada yang hitam, ada yang dongker, ada yang sawak kejepit, kan itu dari Tuhan. Tinggi, ada yang tinggi, ada yang semampai, macam-macam. Yang kagak kita pesan jangan diomongin, hak prerogatif Allah. Jelas tuh. Tapi faktanya apapun kulit kita, kalau sering kebasuh air wudu, asarun min asari sujud, ada bekas sujudnya, ada bekas kena airnya, dilihat teduh banget. Jelas sih. Ada orang udah rajin sujud, rajin wudu, tapi kayaknya bias gitu. Takut bini biasa nih. Udahlah, lupa. Tuh yang pertama nih. Wah, udah jam 1. Satu lagi. 1 menit. Ciriinnya tuh, lihat mukanya. Yang kedua, omongannya apa itu? Kalau omongannya ilmu lagi, bercanda ilmu lagi, ngomong bercanda ilmu lagi, itu ulama. Tapi kalau ngomong uang, ngomong saktian, ngomong beli mahar, ngomong khodam, ngomong macam-macam, dukun biasanya. Jelas sih. Nih minyak pelet nih, ya. Jaran goyang nih. Pakai sini. Aduh, kok tahu sih Ustaz, mantan dukun saya. Ya, begitulah ya. Kira-kira begitu. Intinya jangan cuma pas bandrol, tambah sunnahnya. Mumpung umur kita masih ada. Kalau nggak ada umur kan habis ya. Mudah-mudahan jadi bekal kita di akhirat nanti. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين خصوصا بلاد Kabupaten Cianjur. Allahumma ja'al ahlal musibah fiha min ibadika sabirin min ibadika syakirin Allahumma asibhu min ujurika ujuran azimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.